Udah, kita langsung mulai ya. Selamat malam, teman-teman semuanya. Malam Selamat semua. malam, Pada Kak. kesempatan kali ini, Halo. izinkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Agama dan Seksualitas, Konflik Nilai dalam Diskursus LGBT di Indonesia. Presentasi ini merupakan bagian dari penilaian tugas akhir semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia. Langsung saja di slide pertama kepada Saudari Salsa. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, saya Sabila dari kelompok 11. Pertama akan membahas isu LGBT di masyarakat. Yang pertama itu tantangan dan solusi. Dalam presentasi ini saya akan membahas fenomena LGBT di masyarakat Indonesia dan global. Menganalisis pandangan agama tertentu terhadap LGBT dan juga mengkaji implikasi sosial dari isu ini. Next slide. Baik, yang kedua, definisi dan ruang lingkup LGBT. Yang pertama adalah lesbian. Lesbian adalah wanita yang tertarik secara emosional, romantis, atau seksual pada wanita lain. Yang kedua ada gay. Gay adalah pria yang tertarik secara emosional, romantis, atau seksual pada pria lain. Yang ketiga adalah biseksual. Biseksual adalah individu yang tertarik secara emosional, romantis, atau seksual pada dua atau lebih gender. Yang keempat adalah transgender. Transgender adalah identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin saat lahir. Oke, selanjutnya saya akan membahas statistik dan data global dan lokal. Yaitu yang pertama 7% populasi global mengidentifikasi dari sebagai LGBT meningkat dari 5%, 5,6% pada 2019. Dan dalam 33 negara telah melegalkan pernikahan sejenis. 80% masyarakat Indonesia menolak homoseksualitas, menunjukkan tingginya stigma sosial. Dengan penting ada uh, data statistik yang pada data global dan lokalnya. Baik, kemudian saya Ivan Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perspektif agama tertentu terkait LGBT. Untuk yang pertama terkait kitab suci, hadis dan tafsir, kemudian fatwa dan pandangan ulama. Islam misalnya memandang homoseksualitas sebagai perilaku menyimpang yang melanggar hukum Tuhan didasarkan pada kisah Nabi Lut dan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sosial dari isu LGBT adalah diskriminasi di tempat kerja. Individu LGBT seringkali menghadapi diskriminasi di tempat kerja, seperti penolakan lamaran kerja, pelecehan verbal, hingga pemutusan hubungan kerja. Kemudian, susahnya akses terhadap layanan kesehatan, di mana komunitas LGBT seringkali kesulitan mengakses layanan kesehatan yang inklusif, terutama komunitas transgender. Untuk yang ketiga, ada stigma dan tekanan sosial. Tingginya stigma terhadap komunitas LGBT mempengaruhi kesehatan mental mereka dengan risiko depresi 2 kali lipat lebih tinggi. Kemudian untuk yang terakhir, keterbatasan hak sipil. Indonesia tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas untuk komunitas LGBT. Tidak ada undang-undang anti diskriminasi yang melindungi mereka dari kekerasan atau pelecehan. Kemudian beberapa kasus di Indonesia mengenai LGBT, di mana untuk kasus yang pertama ada diskusi LGBT di kampus. Sebuah acara tentang LGBT dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan nilai moral agama dan budaya. Kemudian untuk yang nomor 2, kasus yang ada di Indonesia, diskriminasi di tempat kerja. Banyak perusahaan di Indonesia memberhentikan atau mengintimidasi karyawan karena orientasi seksual mereka. Meskipun tidak ada peraturan hukum yang melarang diskriminasi terhadap orientasi seksual tersebut. Kemudian untuk yang terakhir, kasus yang ada di Indonesia adalah
penerapan kanun syariah di Aceh. Di Provinsi Aceh terdapat penerapan hukum fisik bagi individu yang terlibat dalam hukuman sesama jenis tersebut. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Neng Alfi, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi berbasis agama dan sosial. Yang pertama ada dakwah humanis, yaitu menekankan nilai-nilai kasih sayang dan toleransi dalam Islam. Yang kedua ada edukasi dan pembinaan spiritual, yaitu meningkatkan pemahaman dan empati terhadap komunitas LGBT. Yang ketiga ada dialog dan kebijakan non-diskriminatif, yaitu membangun komunikasi yang inklusif dan mendorong kebijakan yang melindungi hak LGBT. Dan yang keempat ada pemberdayaan komunitas, yaitu memperkuat peran dan kontribusi komunitas LGBT dan masyarakat. Lalu selanjutnya, di sini juga ada mengenai pentingnya toleransi dan empati. Yang pertama itu adalah kasih sayang, yaitu menghormati hak asasi manusia dan menghargai keragaman. Yang kedua ada empati, memahami dan menghargai perspektif yang berbeda. Yang ketiga ada kesetaraan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua. Langkah selanjutnya, penting untuk terus mendorong dialog dan pemahaman yang lebih baik antara kelompok agama dan komunitas LGBT, karena kita juga perlu membangun jembatan komunitas untuk mencapai solusi yang adil dan humanis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zara Syafika. Yang pertama adalah memahami kompleksitas isu LGBT di Indonesia dan di dunia. Presentasi ini akan membahas isu LGBT dari perspektif norma dan nilai masyarakat, fenomena global, dan solusi berbagai agama dan sosial. Kami akan menganalisis bagaimana isu ini berdampak pada kehidupan sosial, hukum, dan hak asasi manusia, serta apa saja yang dapat dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Selanjutnya, dampak terhadap norma dan nilai masyarakat. Yang pertama ada ketegangan. Fenomena LGBT di Indonesia memperlihatkan ketegangan antara hak individu dan norma sosial yang berakar pada nilai agama. Meskipun ada beberapa kelompok yang memperjuangkan hak-hak LGBT, sebagian besar masyarakat masih memandang homoseksualitas sebagai penyimpangan dan norma moral dan agama. Jadi fenomena LGBT di Indonesia itu mencerminkan adanya konflik antara dua pandangan utama, seperti yang tadi telah saya sampaikan, ada hak individu dan juga norma sosial yang berakar pada nilai agama. Kemudian, perdebatan sengit. Hal ini menyebabkan terjadinya perdebatan yang sengit tentang bagaimana menyeimbangkan hak asasi dengan nilai-nilai tradisional, serta mengenai sejauh mana negara harus campur tangan dalam kehidupan pribadi warganya. Selanjutnya. Yang terakhir ada fenomena global, perbedaan penerimaan. Jadi ada beberapa negara yang mendukung dan juga ada beberapa negara yang menentang. Yang pertama, untuk negara yang mendukung, beberapa bagian dari negara barat seperti Kanada, Inggris, Belanda, dan Spanyol telah memberikan hak penuh kepada komunitas LGBT, termasuk hak untuk menikah sesama jenis dan hak adopsi anak. Dan yang kedua, ada negara yang menentang. Nah, di negara-negara lain, terutama di wilayah Timur Tengah dan Afrika, komunitas LGBT sering menghadapi perundungan, diskriminasi, dan kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam penerimaan LGBT di tingkat global yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya, agama, maupun pandangan sosial. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Al. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum di Brunei dampak terhadap LGBT. Brunei yang mulai menerapkan hukum syariah pada tahun 2019 secara resmi menjalankan hubungan sama jenis dengan laki-laki.
Meskipun ini mendapatkan ancaman dari masyarakat internasional, negara tersebut tetap mempertahankan kebijakan tersebut berdasarkan pandangan agama Islam yang konservatif. Fenomena ini menggambarkan bagaimana bukti dan budaya Islam tersebut dapat membentuk kebijakan negara dalam menghadapi masalah besar, serta bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan individu LGBT di negara tersebut. Selanjutnya, dampak fenomena itu terhadap agama dan nilai masyarakat. Penerimaan di negara-negara yang lebih progresif, penerimaan ini terhadap LGBT membawa perubahan besar dalam norma sosial yang kemudian mengarah pada perubahan undang-undang yang lebih inklusif dan beragama yang lebih secara luas. Dan penolakan sebaliknya, di negara-negara dengan mayoritas populasi konservatif, penerimaan terhadap LGBT cenderung lebih lambat, dan norma sosial yang mengedepankan keluarga tradisional dan sangat besar. Dan setiap perubahan sosial dan hak asasi manusia. Pengakuan di negara-negara yang mendukung hak-hak LGBT terjadi pengakuan terhadap kebebasan dan hak tersebut tanpa diskriminasi. Dan perlindungan perubahan itu memperkuat prinsip hak asasi manusia, mengakui bahwa orientasi seksual adalah bagian dari hak manusia dan bahwa setiap orang yang memiliki hak dalam menjadi hidupnya sesuai dengan kehidupan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Syifa Audi untuk waktunya dan tempatnya dipersilakan. Selanjutnya ada solusi dari perspektif agama dan sosial. Yang pertama itu ada kolaborasi, yang kedua ada solusi berbasis agama, dan yang ketiga ada solusi berbasis sosial. Yang pertama, solusi berbasis agama. Terdapat pendekatan pembinaan agama. Ini merupakan pendekatan untuk menekankan pada proses dakwah yang tidak mengedepankan penolakan atau diskriminasi, tetapi lebih kepada usaha untuk membimbing individu, termasuk mereka yang mengidentifikasi sebagai LGBT, menuju kehidupan yang lebih baik menurut ajaran agama. Yang kedua, terdapat pendidikan agama inklusif. Pendidikan agama yang inklusif ini dapat mengajarkan nilai-nilai moral yang seimbang tanpa menghakimi atau menciptakan pembatasan terhadap individu berdasarkan orientasi seksual mereka. Yang ketiga, itu ada regulasi moral. Regulasi moral juga dapat diberlakukan dalam komunitas agama untuk menghindari pelanggaran moral yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama, namun tetap harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, ada solusi berbasis sosial. Yang pertama itu ada dialog. Dialog terbuka antar komunitas LGBT dan masyarakat umum ini juga sangat penting untuk memperluas pemahaman dan mengurangi ketegangan sosial yang muncul akibat adanya perbedaan pandangan. Yang kedua, ada kebijakan. Pemberlakuan kebijakan non-diskriminatif di sektor publik atau swasta sangat penting untuk memastikan bahwa individu LGBT tidak diabaikan atau diperlakukan secara tidak adil. Yang ketiga, itu ada pemberdayaan. Pemberdayaan komunitas LGBT juga penting untuk membangun rasa percaya diri dan memperkuat solidaritas, yang dimana di antara mereka dapat dilakukan melalui organisasi dan kelompok pendukung untuk memberikan ruang aman bagi individu LGBT untuk berbagi pengalaman serta memberikan dukungan emosional dan sosial. Yang keempat, ada kesadaran. Peningkatan kesadaran hak asasi manusia juga merupakan langkah yang krusial dalam menangani isu LGBT. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Neng Alfi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, untuk kesimpulannya mengenai isu LGBT ini,
Isu LGBT ini merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek, baik sosial, agama, budaya, maupun politik. Dalam konteks ini, kami telah mengidentifikasi sejumlah aspek yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap LGBT, seperti norma agama, tradisi budaya, serta hak asasi manusia. Dengan membahas fenomena ini dari berbagai perspektif, baik agama maupun sosial, kami menemukan bahwa pendekatan yang berimbang dan berbasis pada dialog terbuka, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pemahaman lintas budaya sangat penting untuk mengurangi ketegangan sosial yang muncul akibat perbedaan pandangan. Dari hasil kajian ini, kami menarik kesimpulan bahwa meskipun ada tantangan besar yang dihadapi oleh komunitas LGBT, terutama di negara dengan nilai-nilai agama yang kuat seperti Indonesia, solusi yang bersifat inklusi dan dialogis dapat menawarkan jalan tengah yang lebih baik, pendekatan berbasis agama yang humanis dan berbasis sosial yang mengedepankan kebijakan non-diskriminatif bisa menjadi alternatif yang konstruktif untuk menciptakan kesetaraan dan kedamaian dalam masyarakat. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 11 tentang agama dan seksualitas konflik nilai dalam diskursus LGBT di Indonesia yang kami susun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan agama-agama dunia. Kami menyadari bahwa topik ini sangat sensitif dan masih menjadi bahan perdebatan yang panjang. Oleh karena itu, kami berharap diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk saling memahami dan mencari solusi bersama. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, selamat malam Selamat malam semuanya. semuanya. Terima kasih atas waktunya. Thank you.